Ya, eee, buka dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Santai we nya kakak-kakak, bapak-bapak, urang perkenalan heula lah ya. Di awal ti abdinya perkenalan, ya papatah lah maka kenal maka sayang ya. Perkenalkannya nama saya Tommy Adam, saya ngajar di SD 1 Rajagaluh, linggih di Rajagaluh ya. Mungkin ada yang satu kecamatan nggak ada di sini ya. Saya dulu sebagai fasilitator sama kayak gini nih dari PKG PJOK juga selama 3 bulan ya. Ya kita sampai di sini ya. Ya lanjutkan sama siapa? Mau orang kali yang mau kenalan. Pak Roni silakan. Lanjut perkenalannya ya. Cok dari siapa dulu perkenalan? Pak Teng atau Pak siapa? Ya, Yang siap. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Ini Pak. Silakan Pak Aceng. Siap. Perkenalkan, nama saya Aceng Kusmawan. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Lewi Munding. Mengajar sama bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu mana cekap, Pak? Cekap. Sampai cekapnya. Ada pertanyaan, Mang. Lajengkeun sok. Usaha baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Nami Abdi yang sesuna betulnya. Mangga. Abdi Ateng Wahyudi. Karasan Abdi ngawulang di SMA N1 Majalengka. Mun sakitu cekap pinten? Salam kenal ka sadayana pinten? Salam kenal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Ya, Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapangkeun kasadayana nami Simkuring Aderian Fitriana karasan tugas abdi di SMA N1 Talaga. Hatur salam kasadayana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ade, mangga lanjutna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kundi Andiana. Saya mengajar di SDN 2 Paderek, Kecamatan Lumasugi. Salam kenal buat semua bapak-bapak atau ibu guru. Atur nuhun. Nuhun Pak Kundi. Salajengna. Pak Kustiawan atuh acan ta berukeun. Kustiawan mana? Kustiawan mangga. Pak Roni, Pak Acannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebat. Pak Kustiawan. Dikenalkeun nama abdi Kustiawan. Ya tugas ngajar di SDN Sukaraja Kulon 1. Ari linggih mah di Cibentar. Oh. Ya salam kasadayana bae lah. Ya, bisa kadayana kan. Unsane sama mana? Mana sok. Siap hadir Pak, hadir. Mangga Pak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Ramdhani Metajaya ngawulang di SMA Negeri 1 Lewi Munding, linggih di Jatiwangi. Mohon nepangkeun kasadayana salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatiwangi. Kepanggilnya. Sebentar. Jatiwangi mana? Jatiwangi di Surawangi na Pak. Di Surawangi. Surawangi na. Surawangi. Mohon. Oh, ya mohon. Mangga nu acan saha Pak Riana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil nami abdi Octavius Riana, dipanggil Okta. Oktaknya. Okta, ngawulang di SMKN 1 Kertajati, Linggih di Sukawana. Tanggir. Salam kenal kasadayana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Jucin tapi henteu ngangge asapnya Pak Kustiawan. Jucin. Ya, anggap bae. Mana nih malu? Jucin teh mana? Kedua. Aku mana tanah bae. Sok anggar. Anggar wae nya. Nepangkeun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Muhammad Zikri Gumelar, abdi ngajar di SDN 1 Pilangsari, Linggih di Jati 7. Wah, Jati 7. Pangjahun aja itu sih. Lajengkeun sadeu tacan. Tos sadaya. Tos sadaya abdi izin badayanya bade transkripnya presentasi. Tenangnya Bapak Ibunya, Bapak sadaya teh ibunya, ibu malahan teh ieu teh nah. Mengundurkan diri. Sibuk. Baik. Aya Bapak Ibu? Sangkrin? Aya, Pak. Oh, kayak lepat ya Mas, lain iya. Iya make kanggo jambotnya kayak naon ngisinya kayak di akhir. Tepat maaf. Nah, iya nya. Ayahnya orientasi program pengembangan Koperasi Guru Kajokaya PKG 2024. Selamat datang nih Bapak dan Ibu peserta PKG Kajokaya. Salam bahagia ya. Nah, saya di sini fotonya belum diedit ya. Foto saya dan nama saya udah tahu tadi ya, Tommy Adam. Perkenalan tadi sudah ya di sini, tuliskan nama, barangkali mau di kolom chat. Silakan, tadi kan udah satu persatu ya, udah tahu namanya. Sekarang saya minta ya sebutkan nama benda hidup atau mati yang ada digambarkan, dijelaskan ya. Nama peserta, terus nama benda apa, alasannya apa. Misalkan gini, nama saya Tommy Adam. Benda yang di situ misalkan saya ada tisu nih. Wah, amat bersih atau gimana gitu ya. Boleh Bapak Ibu tulis di kolom chat ya. Di sini sebagai
Tadi kan udah secara langsung, sekarang mungkin di sini harus menuliskan di kolom chat buat direkam, terus nama peserta, terus nama benda dan alasannya apa gitu. Paham nggak? Misalkan nama tadi Kustiawan, ada benda apa di sekitarnya? Misalkan bola, Asbak, apa? asbak. Asbak boleh, asbak. Buat apa asbak itu buat sekaroko dan lain-lain gitu ya. Nah, boleh. Bapak Kuldi udah ya. Sok tulis namanya dan sebutkan benda yang ada di sekitar Anda ya. Apa aja bendanya. Misalkan lagi pegang pulpen, lagi pegang kopi gitu. Next ya. Nah, di sini ada tujuan sesi materi orientasi program PKK PJOK ya. Jadi saya presentator dan peserta saling mengenal ya udah tadi ya. Saling mengenal kita satu sama lain. Peserta memahami arah paradigma PJOK yang berfokus pada peserta didik. Nah, jadi di sini tuh tujuannya kita tuh berpusat pada peserta didik ya atau berdiferensiasi ya. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Misalkan Bapak ada kendala atau apa, misalkan nggak bisa ikut Zoom atau apa, tinggal di WA aja ya. Nggak misalkan lagi ada di rumah sakit atau apa, nggak bisa mengikuti gitu. Peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Di sini kita nanti ada kesepakatan kelas, apa aja yang kita sepakati ya. Nah, saya punya pertanyaan di sini nih. Apa tujuan dari adanya program PJOK di sekolah? Cok, Bapak Ibu, boleh tulis di kolom chat ya. Tujuannya apa sih adanya pelajaran PJOK di sekolah itu? Ya, Cok. Apa tujuan? Pak Kustiawan boleh mau bicara? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apa ya tujuannya? Apa? Nyaho tapi saya ngomong. Pak. Tujuannya itu untuk gerak, Pak. Tujuan untuk gerak, bagus. Meningkatkan kebugaran peserta didik, bagus. Kebugaran siswa. Meningkatkan kebugaran siswa, betul. Yang jelas kalau pelajaran olahraga di sekolah itu yang pertama kita melaksanakan program pemerintah, membantu pemerintah yang menginginkan bahwa orang Indonesia itu supaya sehat. Dan yang lebih sistematis ya di sekolah kan ada segalanya, ada jadwal, ada apa gitu. Betul ya, betul. Intinya untuk bergerak supaya sehat, supaya Aceng kecewaan nih, tujuannya untuk meningkatkan aktivitas gerak, ya. Aktivitas gerak, bisa ya, menggambarkan peserta didik secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, boleh, ya. Pada umumnya udah betul semua ya. Apa itu tujuan ya pelajaran belajar sekolah ya. Jadi sepakatlah kita supaya sepakat bahwa pembelajaran PJOK di sekolah itu penting sekali Bapak Ibu ya.
Betul. Penting ya, betul ya. Penting buat kesehatan anak, buat kebugaran jasmani. Mungkin kalau nggak di sekolah mah nggak tahu di rumah main HP ya. Betul nggak? Betul. Ya, next ya. Betul. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Ayo. ASEAN Games 40 tahun terakhir, data perkembangan prestasi di Indonesia dan 40 tahun terakhir ini hal yang tidak meningkatkan signifikan perkembangan jika memang peredaran PJOK menyambung ke Indonesia. Kira-kira benar nggak sih PJOK itu buat prestasi aja? Kalau menurut saya, yang namanya prestasi itu kan harus serius. Nah, sementara kalau di SD, ya terutama di SD ya, kebetulan saya mengajar di SD, yang namanya PJOK itu menyiapkan pola gerak agar untuk melakukan hal-hal seperti kalau di poli, cara memukul, cara meloncat. Nah, di sekolah menyiapkan pola gerak yang benar. Jadi ya kalau untuk prestasi ya menunjang, tapi bukan untuk prestasi, menunjang untuk mencapai prestasi puncak gitu. Berawal daripada pola gerak yang benar. Iya, betul. Ada pendapat yang lain? Barangkali boleh. Dari saya boleh, Kak. Mangga. Kita sharing-sharing aja di sini ya. Nah, jadi kan kita sharing-sharing tentang PJOK ya. Kalau menurut pendapat saya, PJOK pada dunia pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, atau SMK, pada dasarnya adalah meletakkan dasar-dasar ilmu keolahragaan, itu mengenai tentang kebugaran jasmani, kesehatan maupun pengetahuan tentang cabang-cabang olahraga. Jadi sekali lagi bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di dunia pendidikan atau di persekolahan adalah dalam rangka meletakkan atau peletak dasar bagi ilmu kesehatan atau ilmu cabang olahraga. Namun demikian, walaupun memang pada prinsipnya tidak berbicara mengenai prestasi, tetapi sekali lagi bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan juga merupakan letak dasar untuk menuju tercapainya prestasi, karena dengan adanya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di berbagai tingkatan dari mulai SD sampai SMA, SMK itu merupakan awal daripada pengembangan prestasi siswa pada khususnya umumnya warga masyarakat Indonesia. Baik Pak, makasih Pak Ceng ya, benar sekali ya. Jawabannya dari Bapak-Bapak benar sekali ya, bahwa PJOK itu bukan hanya prestasi aja ya. Sepakat ya, buat ada kebugaran jasmani, kesehatan, dan lain-lain yang tadi dijabarkan ya. Ada lagi mau ada pendapat dari Bapak-Bapak yang lain? Saya Pak, kakak-kakak boleh nggak kakak-kakak biar nggak canggung Bapak-Bapak? Saya dikit Pak. Boleh Kak, boleh. Mangga ya, mangga Kak. Kalau di sini konteks PJOK itu ya yang sudah disebutkan sama kakak-kakak senior, emang sudah termasuk Pak. Olahraga itu adalah untuk fokus pengembangan fisik Pak. Tapi olahraga juga termasuk untuk mendukung prestasi Pak. Iya. Jadi ada berkaitan kalau di sini ya? ada berkaitan dari PJOK ke prestasi Pak. Jadi untuk mendukung kesinambungan Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya betul ya. Jadi Pak Kustiawan ya,
ada berkesinambungan buat prestasi juga, di samping buat kesehatannya juga ada ya. Mungkin buat prestasi mungkin ada dia harus memiliki jam lebih misalkan eskul atau macam diklat dan lain-lain. Mungkin kalau di sekolah mah cuma sebagai perkenalan aja ya. Wah, ini olahraga tuh. Ini mungkin buat prestasi ke dalamnya itu harus kita lebih lagi gitu ya, latihannya atau sepakat kan? Iya. Bagus ya. Next ya. Nah, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Kan hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Gimana nih Bapak-bapak, kakak-kakak? Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Bisa, Kak. Betul, Pak. Merupakan bagian daripada hiburan rekreasi ya. Misalkan enak ya, Kak, guru-guru SMP SMA itu hiburannya pasti renang ya. Renang, nyair. Ya, bisa hiburan karena PJOK rekreasi ya, ada rekreasi ada hiburannya ya. Nah, kebanyakan tuh anak-anak tuh kalau misalkan pelajaran PJOK itu paling ditunggu-tunggu, betul nggak? Betul Ya. Betul bisa. ya. Kadang-kadang kalau nggak ada guru PJOK itu, Bapak kemana aja nih? Udah, Bapak kemarin nggak ke lapang, nggak olahraga apa ya? PJOK itu paling ditunggu-tunggu ya sama anak-anak ya. Dan anak-anak tuh suka ya dengan pembelajaran olahraga gerak itu ya. Nah, di sini ada gambar nih Bapak Ibu. Sebentar. Maaf ya. Sekali lagi ya. Nah, di sini ada gambar nih. Apakah betul PJOK hiburan? Tadi ya, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di macam-macam daerah. Tadi udah ya, ini ya hiburan, betul ya. Nah, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Bapak ya? Betul ya. Kebugaran ya. Misalkan kenyataannya beberapa jam pelajaran juga ya. Nah, apakah itu PJOK sebagai kebugaran? Nah, di sini juga ada coy ya. Ada hiburannya, ada gotong royong, ya. Ada saling berbagi, murid informasi dan lain-lainnya. Nah, di sini kita nih sebagai guru olahraga atau PJOK ya memiliki tantangan utama PJOK, krisis identitas. Betul nggak? Kesulitan mengidentifikasi siapa identitas, siapa esensi mata pelajaran dan sebagai bagian dari kurikulum. Ya. Krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best of the world ya. Krisis fokus, bidang studi yang dijelaskan terlalu banyak tujuan, terlalu banyak pencapaian. Nah, ini ya tantangan untuk kita guru PJOK ya, sama ya. Nah, di sini kita membutuhkan rekomendasi PJOK sebagai pelajaran achievement praksedidik. Tujuan utama PJOK mendorong mendukung semua anak dalam memperoleh pelajaran yang dipahami secara ideologis dan disusun untuk membantu mereka menemukan hikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara tertib. Setuju nggak nih? Tujuan olahraga kata ya 2019 bahwa tujuan olahraga itu untuk mendorong semua anak dalam menempuh pelajaran yang pada secara pedagogis. Setuju nggak, Bapak? Di sini, menurut Lewat kan
Ya, Setuju, Pak. Betul, setuju. ya untuk kebugaran bermain secara efektif ya. Nah, di sini PJOK yang belajar menikmati gerak. Ya, ada anak pusing penting, misalnya kelompok, kapan enjoy jogging ya. Ini ya. Tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen, berperan. Enjoy tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Bapak Ibu kalau bersepeda juga kan enjoy ya, menikmati gerakan juga sebagai menikmati gerak. Jadi PJOK juga ya. Nah, di sini perkembangan PJOK kondisi saat ini, tujuan yang menyampaikan ya, ini saja ya. Kondisi saat ini, kondisi yang diharapkannya, tujuan untuk menyampaikan perjalanan didik, terus guru PJOK mengasih PJOK yang berpusat pada murid ya. Di sini nanti harus berpusat pada murid ya. Sekarang mah kurikulum merdeka itu ya, nggak kayak dulu PTSP, Kurtilas ya. Praktik pembelajaran yang mencenderung epoksi berdasarkan berkat dan berbentuk fisik, gender, dan abilities ya. Kondisi ini harapannya pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, tujuan dan dampak program. Mengembangkan potensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam mengkonsumsi belajar demi menciptakan belajar PJOK yang berkualitas. Nah, guru mampu memprosesi pembelajaran yang berkualitas berpusat pada peserta didik ya. Jadi ini kita diharapkan itu harus mampu berpusat kepada peserta didik itu ya. Peserta didik Indonesia secara mandiri berprestasi dalam aktivitas sepanjang hayat. Jadi pelajaran PJOK itu pelajaran sepanjang hayat ya. Mungkin ada teori PJOK ya yang disampaikan. Nah, sekarang masuk ke pengantarkan modul 211 ya. Nah, Bapak-bapak ini ada di LMS ya. Tinggal baca. Nanti ada tugas di situ. Ada petunjuknya ya. Nanti Bapak-bapak atau kakak-kakak di situ tinggal udah bisa masuk login LMS-nya. Udah bisa masuk login LMS. Sudah Pak. Tapi belum ya? ngerti Pak. Belum ngerti. Ya, kita sharing ya. Ya. Nanti kan di situ ada semua modul ya. Klik semua modul, sinkronus. Nah, ini sinkronus nih penjelasannya nih. Nanti dibaca dulu materinya, nanti ada soal. Soal di situ ya biasa memecahkan masalah ya, karena ada kasus apa gimana gitu. Ya buat menggali jawaban ya. Tuh, ini nanti Bapak-bapak bisa unggah lewat LMS ya. Di sini ada. Berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek. Mempraktekkan kegiatan belajar PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Nah, jadi jangan kaget ya. Nanti ini mah buat persiapan aja nih. Nanti Bapak-bapak itu disuruh bikin video pembelajaran selama 30 menit tanpa edit. Ya. Tanpa edit. Nanti di modul 2 titik berapa ya? Nanti di-upload. Di-uploadnya itu ke ini dulu ke YouTube. Nanti link YouTube-nya masukin ke LMS. Ya. Nggak apa-apa, seadanya aja tanpa editan. Ini mah buat pembelajaran ya, buat laporan ke sananya ya. Pokoknya nanti Bapak-bapak terserah mau tentang apa aja, bola voli, sepak bola, atau gerak lokomotor, atau bola permainan kasti, nanti itu terserah
Bapak-bapak mau apa ya? Mau apa namanya? Mau materinya apa ya? Dan di sini ada batas waktu pengumuman sekitar tanggal 8 Oktober. Masih lama ya waktunya. Ada sebulan lah. Siapkan aja dari sekarang itu buat ini juga, buat nanti ketika kita luring atau pertemuan selama 1 minggu, ada kita tuh dijadwalkan di SMP 2 Majalengka, kayaknya PP ya, pulang pergi tanpa menginap. Dulu saya nginap di Lembang selama 6 hari, 7 hari lah. Sekarang Mau tanya, boleh saya kali itu untuk membuat videonya kita sama siswa atau kitanya saja? sama siswa Pak. Kan kalau CGP kan kita biasanya kitanya aja ya gitu ya. Nah, Kita di depan laptop, ini kita sama siswanya. Sama siswanya biasa belajar biasa aja. Belajar biasa, simpan kamera atau pakai tripod atau dipegang sama temannya. di-upload di YouTube-nya itu di-upload di YouTube Google milik kita atau ada lagi Ya, Google yang lain? milik kita Pak. Milik kita. Google milik kita. Ya, boleh dipublikasikan, boleh. Pokoknya seadanya aja. Jangan diedit. Terima kasih Pak. Ya gitu ya. Ya, tapi ya ada RPP-nya juga. Misalkan modul ajarnya apa, tentang apa gitu ya. Itu buat bahan pembahasan di luring juga nanti pas pertemuan. Nanti ada kita apa namanya sharing bareng-bareng lah. Wah, misalkan tadi Bapak Jikri Kusawan ya. Wah, itu gaya komando atau apa kan gitu ya. Kira-kira gaya belajarnya gimana tuh? Masuknya kemana gitu tuh. Nanti kita supaya paham di situ ya. Dibahas ketika di pertemuannya di luring ya. Wah, tenang aja, jangan, wah bikin video apa-apa nih, belum juga udah bikin video ya. Sama aja juga dulu gitu. Waduh, bikin video nih, videonya gimana, ini apa ya gitu ya. Tenang aja, enjoy lah. Udah biasa kita ngajar, cuma ada videonya tanpa editan, ya. Oke. Nah, di sini pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapannya tentang adanya kulturalisasi kita dalam pelajaran PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga, ya. Kan kebanyakan tuh, wah saya nggak punya modul ajar nih. Wah, gimana sih cara ini kan di sini kita tinggal berbagi, misalkan, Pak, saya butuh modul ajar ini, Pak ini kayak gitu kan di sini kan berbagi ya tentang pembelajaran PJOK gitu. Nah, boleh Bapak Ibu sekarang kita ada pertanyaan nih, bisa tulis ya. Saya nanti kirim link Jambootnya ya, nanti Bapak di situ tulis apa harapan Bapak Ibu ingin mendapatkan selama pendidikan PJOK ini. Nomor 1 ya, 3, misalkan saya harapannya ingin memperbaiki cara belajar mengajar saya mau belajar gitu ya. Gitu. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu? Apa nih tantangannya? Wah, tantangan saya gimana caranya buat siswa itu nyaman pada saya, nurut kepada saya gitu ya. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu paham ya. Nanti saya kasih link bentar.
Coba itu saya udah kirim di kolom chat ya, boleh buka. Bisa nggak? Ada Bapak Ibu? Ya Bapak-Bapak, Kakak-kakak ada? Link Jambotnya? Ada, cuman belum bisa dibuka. Ada ya? Sok, kita bareng-bareng di sini. Ini biasanya pakai Jambot ya, sini pakai Figma nih. Saya juga baru nih Figma tuh, dulu saya pakai Jambot. Sekarang mah pakai Figma agak-agak rumet gitu. Tapi ya bisalah, gampang lah. Nggak bisa buka, Pak. Buka nggak? Nggak bisa kebuka kalau di saya. Nggak tahu kenapa ya, di handphone sih saya. Oh iya, kalau di handphone nggak bisa ya. Kalau di handphone tulis aja tuh, nanti sama saya masukin ke link Figma-nya ya. Sok, tulis di kolom chat soalnya itu, yang 3 soal itu ya. Apa yang harapan Bapak Ibu yang ingin dapat selama memberikan PKK ini, apa yang mungkin menjadi tantangan, bagaimana Bapak Ibu dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan. Ya, kalau yang di HP itu kesulitannya harus di laptop. Jadi kalau di HP itu boleh di kolom chat aja ya, mengisinya. Oke, yang lain nggak ada yang kesulitan, bisa semua ya. Langsung diisi, Kak. Ya, langsung isi. Betul. Langsung diisi aja. Kasih waktu 10 menit lah. Silakan. Kalau ada masalah kita boleh berbicara ya. Ini tuh pakai bahasa Inggris ya. Mana Pak? Pak Aceng? Tampilannya tuh pakai bahasa Inggris, Kak. Oh, tampilannya. Taruh bentar. Di sini bahasa Indonesia. Mungkin di yang lain bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Maaf. Semua bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Indonesia, Pak. Indonesia, Pak. Do you Paceng di program laptop Paceng ya, Paceng? Coba di programnya. Mana, Pak? Yang bahasa Inggris. Ke bahasa Indonesia itu. Ada di pojok kanan atas tuh. Yang enggak titik 3. Oh. Di situ ada bahasa gitu. Iya, betul. Google-nya ke bahasa Indonesiain dulu. Riwayat Tuhan Bapak Kristus dan saya penjelajahan Jumlusuri, nggak ada ya bahasa mah? Lig ada nggak bahasa? Nggak ada di ini mah bahasa di titik 3 mah di pengaturan kan bahasanya kebetulan bahasa Indonesia. Nggak ada pilihan bahasa. Kalau bantuan mah ada. Bantuan ada ya? Ada. Jadi kesulitan bahasa Inggris. Kalau kesulitan boleh di kolom chat aja. Kak, saya begini.
tampilan kan tadi udah what your name, terus diisi Ya. Aceh Kusmawan. Nah, habis itu kan continue. Ya. Terus muncul what kind of work do you do? Nah, Ya. terus ada beberapa beberapa kata dalam kotak itu desain, product management, software development, user research, student, educator, marketing sama other. Nah, itu di versi bahasa Indonesia juga sama begitu ya, mungkin cuman dalam bahasa Indonesia gitu. Ya. Iya sama. Ya. The sign let this blue sky. Coba. Yang lain udah ada yang isi ya. Tinggal pakai warna apa itu kotak-kotaknya ya. Tinggal di mana simpan terus isi. Itu bahasa Indonesia kan bisa ada. Hah? Bahasa ada kan kalau bisa tahu. Bisa nggak Pak Ceng? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah di kolom chat aja Pak Ceng, nggak apa-apa. Nanti sama saya di copy ke. Oh gitu, coba. Boleh. Kayak Pak Pundi. Di kolom chat juga Bapak. Tulis di kolom chat aja. Tapi kan, yang ini ya, yang kemarin mengatakan harapan dan kekhawatiran, itu yang ya Kak. Iya itu. Jawab aja ya, oke deh. Iya. Ya singkat-singkat juga nggak apa-apa. Iya. Tapi langsung jawabannya aja ya. Kan itu nomornya urut ya. Urut betul. Iya. Di sini ada apa yang Bapak ini nomor 1 ya. Apa yang harapkan Bapak Ibu ingin mendapatkan selama pendidikan BTK ini. Tulis nama terus jawabannya. Yang kedua, apa mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu. Tulis. Kakak, saya malah mengkitu ge kalau misalnya kan lupa bahasa Inggris, kolom untuk nulis nanti nggak tahu di mana itu teh. Kan ida bahasa. Ya betul Pak, kolomnya di mana itu Pak? Pusing Pak. Pusing. Jadi malah lebih mudah di kolom chat. Ini komen teh. Komen. Komentar. Cuman tadi jadi pertanyaannya jadi kehilang lagi. Tuh Pak, kan ada di bawah ya, di tengah-tengah tuh ada gambar kayak buku itu tuh, kayak ada huruf. Klik di situ. Bisa nggak? Di mana ya? Ada yang udah bisa?
Kak Tommy, itu nomor 7 apa ya? Nomor 7. Nomor 7 yang mana, Kak? Apa nih? Itu yang habis apa? Tantangan, bawahnya apa ya? Tadi kan harapan, tantangan udah, nomor 7-nya apa ya itu? Ini bagaimana Bapak Ibu berkontribusi Oh iya. untuk menciptakan tujuan, kegiatan, dan harapan dan mengatasi tantangan. Mana Pak Ceng? Masih kesulitan? Masih Pak. Jadi di kolom komen akhirnya saya. Ya udah nggak apa-apa. Kita di awal nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa di komen juga. Yang lain bisa? Ada yang bisa yang lain? Masih bingung Pak, yang mana yang saya ini tuh. Masih bingung. Di situ kan ada kelas-kelasnya, Kak. Nanti Pak Kusmana tuh lagi ngetik. Coba kita pindah aja ke Jambot ya. Bisa dibuka yang itu. Yang bawah Jambot. Tadi kan Figma. Mungkin Figma lagi error ya. Banyak yang menggunakan. Kayaknya jam sekarang masih banyak yang Zoom. Jasi malam. Jadi acak-acakan ya. Coba Bapak Ibu, Bapak-bapak, kakak-kakak buka yang saya kirim. Kalau di HP saya yang terbaru link tidak ditemukan. Link nggak ditemukan yang di HP. Kalau item tidak ditemukan di HP. Yang di laptop bisa nggak? Coba. Yang terbaru.
Ya, yang terbaru item tidak ditemukan. Yang saya permintaan sudah dikirim, cuman belum di in ACC. Yang mana? Yang jambot. Yang jambot. Permintaan akses, Pak. Permintaan akses belum bisa masuk ya? Ya, belum bisa masuk untuk Belum bisa, jambot. Pak. Baru bentar. Nah, screen-nya tuh, screen. Nanti tinggal yang ini Pak nih. Nah, ketik yang di sebelah sini. Tulis, misalkan dari pertanyaannya. Nomor 1. Bisa nggak? Bisa. Bisa besok belum? Jam buat kayak gini. Ya, Pak, bisa, Pak. Ya. Berarti lebih Terus gampang ini dari kedua ya? tadi teh apa sih ini teh? Gimana Pak Ceng? Keluar dulu dari yang tadi teh, Pak. Atau gimana? Kalau mau ke Jambon. Dari kolom chat tuh, masuk dulu ke situ. Oh. Ada linknya tuh. Iya. Request access message opsional. Nah, dia Kak, iya nak. Yang gimana Message ini nanti dari bahasa Inggris bayar ya. Message opsional. Iya, iya. Message opsional berarti nah dia Kak jawabannya. Klik coba Pak yang itu. Kan udah, ini kan you need access ya. Nah, terus ayah message opsional. Nah, itu yang diketiknya apa? Itu meminta akses, Pak. Saya juga sama, Pak. Masih ditolak. Meminta akses. Masih ditolak ya? Oh, masih jambut nggak bisa. Iya, Pak. Berarti yang semua juga belum bisa masuk. Ya, harus diisi apa, Kak? Di sini tuh minta diketikkan pesan opsinya tuh. Message opsional. Itu diisinya dengan apa? Terus. Belum bisa ya? Ada yang bisa ya? Masih minta kode akses ya?
Di kolom chat aja Bapak Ibu. Udah semua? Di kolom chat. Ya. Berarti jadi nggak ada yang bisa masuk ke Figma juga sama Jambot ya, Bapak Ibu? Iya, Ada yang bisa kayaknya ngisi belum tadi? bisa, Kak. Berarti kita ngisi di kolom chat aja ya. Sementara ini kolom chat aja ya, supaya terekam. Ya, boleh. Udah ngisi semua di kolom chat ya. Di Berarti pertanyaan yang tadi dimunculkan lagi di layar, Kak? belum, berarti belum selesai. Yang nomor berapa? Yang ini? Yang awal tuh, Kak, pertanyaan yang awal, yang mudah mah. Yang awal. Yang itu ini, belum. Yang apa nomor 1, 2, 3, 4. Bukan. Nah, ini. Ya, ya. Ini. Apa harapan Bapak Ibu mendapatkan selama pendidikan PJOK? Menjawabnya satu nomor nggak apa-apa ya, karena kan ini nggak begitu apa-apa. di enter langsung kirim. Nggak apa-apa. Ini mah pilihan 1, 2, 3 barangkali ada 2, ada 3, 1 juga nggak apa-apa. Bebas. Oh, kalau 1 pun nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa 1 juga. Maksud saya gini, Kak, misalnya kan ini pertanyaan kedua tuh apa yang mungkin menjadi tantangan dalam pencapaian harapan Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya menjawab 3 jawaban, nomor 4 kirim, nomor 5 kirim, nomor 6 kirim, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi sekali 1 nomor kirim, 1 nomor kirim, karena kan kalau mau di spasi ke bawah kan di sini nggak bisa. Langsung terkirim, nggak apa-apa. Iya. Asal nomornya lah, biar nggak patukir. Satu juga nggak apa-apa sebenarnya sih, Bapak. Oh, gitu ya. Iya. Berarti nomor 4 boleh, nomor apa? Habis nomor 4, nomor 7 gitu ya berarti ya? Ya, boleh nggak apa-apa. Oh iya, sudah. Iya kan tadi ya, ini nomor 1 yang ini. Ini mah di Jambot ya. Apa yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu? Ini nomor 2, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan pada mengatasi tantangan.
Sudah Pak Ceng? Belum Pak. Belum, Habis. sak ditungguin. Pak Roni gimana? Udah? Nomor 7. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan. Ya, kita lanjutnya. Kesempatan pembelajaran ya, Pak Ceng. Ya. Lanjut aja ya. Oh boleh. Ya, sambil berjalan aja nggak apa-apa. Ya. 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 Kesepakatan pembelajarannya di sini ada kesepakatannya. Yang ke-1, seluruh peserta memiliki kesepakatan untuk berpendapat. Boleh di sini berpendapat apapun ya mengenai PJOK. Kita sharing-sharing apa permasalahan di lapangan tentang PJOK. Barangkali misalkan ada permasalahan Pak Ceng, Pak Roni bisa memecahkan dan yang lain juga kayak gitu ya. Di sini buat tujuan apa sih? Kan kebanyakan apa sih program PJOK atau PKG itu buat apa sih? Nah, di sini kita di sini untuk memiliki kesepakatan dan berpendapat bareng-bareng, berdiskusi tentang pembelajaran PJOK, menggali kompetensi lah gitu ya. Informasi ya di sini kita terbuka nih mengenai pendidikan PJOK, permasalahan di sini curhat misalkan tentang pembelajaran. Wah tadi saya gimana nih dalam menghadapi siswa yang modalnya ini kayak gitu ya. Nanti ada pembelajarannya tentang tadi. Jika ada satu cara maka peserta yang lain mendengarkan ya. Kita udah paham ya. Berpartisipasi penuh ya di sini kita alhamdulillah semuanya masih itu ya 12 ya, mungkin ada 2 orang yang nggak masuk ya. Nggak ada kabar nggak tahu mungkin ada WA atau saya belum buka kamera selalu dalam on cam ya, harus ada on cam nih kalau misalkan nggak lagi sibuk usahakan on cam kamera ya supaya kita terekam di sini. Wah pasang on cam terus ya, Pak Kusdiawan on cam ini kan kita pembicaraan ini direkam. Dilanjut dengan tetap ayat 1 modul 1 ya.
Ya, lanjut ya. Kita refleksi untuk perubahan paradigma diri PJOK. Tetap Maya 1, elaborasi isi 1. Halo Bapak Ibu, tujuan dari aktivitas kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengonsultasikan refleksi yang sudah dipelajari dan dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta berpihak pada murid. Ya, lanjut ya. Agenda mengenai refleksi mengapa dan apa, analisis cerita, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein ya, menurut para ahli nih tentang belajar. Nah, di sini Bapak Ibu kita mengenai refleksi nih. Nanti kita di sini selalu ketika ada menyelesaikan modul berefleksi atau berangkumannya gimana gitu ya. Mengapa penting jadi untuk kita melakukan refleksi? Boleh Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Kakak-kakak, mengapa penting kita untuk Aceh, silakan. Dari saya mungkin Kak. Refleksi sangat penting bagi kita dalam rangka memberikan atau menanamkan pengetahuan kepada mengenai pengalaman pembelajaran yang baru saja kita laksanakan bersama peserta ini. Sehingga di dalam momentum refleksi itu kita juga bisa menarik kesimpulan daripada pembelajaran yang saja kita laksanakan. Barangkali kata saya. Makasih Pak Ceng ya, betul sekali ya. Jadi apa yang sudah diajarkan ya, ya. Apa itu refleksi tadi udah dijelaskan ya. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK nih. Ada yang mau bicara refleksikan sebagai guru PJOK? Yang lain Pak Aceh atau siapa? Saya sebagai guru PJOK gimana? Pak Roni atau siapa yang lain? Boleh refleksikan Bapak sebagai guru PJOK. Bagus. Mikrofonnya ya, on terus. Ayo lagi kita ke air nih. Ya Pak. Bagus, boleh refleksikan sebagai guru PJOK. Ayo Pak Kustiawan, Ayun. Boleh dari saya Kak. Boleh Pak Cek, silakan. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Sekali lagi bahwa refleksi itu adalah yang biasa saya lakukan adalah mereview atau kita mengulas kembali mengenai pembelajaran dalam satu hari atau satu pertemuan barangkali ya. Satu pertemuan itu kita ulas lagi untuk membuat kesimpulan atau untuk memberikan penekanan mengenai pengetahuan ataupun keterampilan yang baru yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Sekali lagi itu bisa berbentuk keterampilan yang bersifat keterampilan ataupun pengetahuan. Itu barangkali kan. Ya betul ya. Terima kasih Pak Ceng.
Next ya. Nah, tindakan seorang guru. Di sini tindakan rutin. Biasanya kita juga mengabsen, menyapa, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, guru PJOK kan ya. Murid berbaris, guru pembelajaran, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Nah, ini di sini ada refleksi perbaikannya. Misalkan ada nggak di sini mengabsen dengan cara yang berbeda? Misalkan yang saya kan misalkan 1 adik, 2 ini kan mungkin ada pengalaman Bapak Ibu cara mengabsen yang berbeda. Adakah di sini? Menyampaikan materi dengan memberikan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengaksikan ya. Misalkan dalam hitungan 1, 2, 3, baris, cepat, begitu, kayak gitu ya. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Misalkan guru cuma bilang angka 5, misalkan ini langsung siswa tuh instruksinya kayak gini, baris, ini ya, kayak gitu ya. Instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, di sini ada 7 karakteristik belajar ya, memiliki fokus pada tujuan dan fungsi dari yang kita lakukan ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada saya di modul ya. Nanti sini ada ada tugasnya juga. Nah, analisis cerita. Boleh di sini ada yang mau membaca cerita di sini, Pak Ceng? Ya, dibaca saja Kak maksudnya, apa gimana? Baca. Boleh. Baca cerita berikut ini. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda silang di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan teknik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, tiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dalam menembak bola. Demikian. Ya, makasih ya. Makasih Pak Ceng. Nah, itu ya. Berarti itu apa? Kita refleksikan. Murid itu mempelajari bola basket ya, menembak dari X ke ring basket ya. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan nih yang tadi. Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungan dengan praktek mengajar PJOK Bapak selama ini? Nanti ini jawabannya ada di LMS ya. Jawaban di LMS. 2 pertanyaan ini. Apa Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksikan seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan. Ya. Nanti ini sebagai tugas Bapak ke kakak-kakak
di LMS. 2 pertanyaan ini ya. Nanti buka aja LMS-nya. Ada due date-nya kakak-kakak. Jangan sampai kelewat due date-nya. Ada waktunya tuh. Oh gitu ya? Ya, tugas ini kalau selesai hari ini jam segini gitu. Nanti di situ dia ada waktunya. Jadi nggak bisa ditumpuk terus. Jadi kerjakan sekarang. Lebih baik kerjakan supaya nggak ketinggalan. Gampang kalau misalkan ada perbaikan nanti saya cek dulu, saya publikkan ada perbaikan tidak, kalau aman oke. Kalau ada perbaikan. Cuma misalkan kebanyakan sih ya gampang lah tentang refleksi yang tadi Paraga ya, kayak gitu tuh. Oke, kita sharing-sharing aja kalau tugas ya, bisa saling. Boleh tanya? Boleh mangga. Materi Zoom meeting tadi yang itu juga disiarkan di YouTube, ada ininya nggak? Ada rekamannya nggak di video YouTube? Rekaman gitu? Iya. Rekaman ada nanti. Ada ya. Masalahnya ya, kan pas meeting tadi kan volume suaranya itu kecil banget, sehingga itu cukup sulit untuk menyimak gitu kan. Oh iya. Termasuk penjelasan mengenai LMS. Kan ada macam-macam di LMS itu ya kan, ada apa ya? Tadi itu saya lihat. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita bicara mengenai Paraga, nah di LMS itu jangan-jangan kami malah nggak ngerti gitu, mencari soal mengenai pertanyaan tadi cerita Paraga, kemudian juga bagaimana teknik mengisinya, itu yang dikhawatirkan tuh begitu. Kayak tadilah, kayak apa namanya itu tadi teh, ada 2 kan kita teh. Oh, Jambon ya, sama Figma ya? Iya, takutnya begitu teh. Iya. Jadi kalau ada rekamannya di YouTube kan kita bisa mencari di menit keberapa penjelasan mengenai bagaimana cara mengisi atau membuka LMS kan begitu. Ya siap aja nanti kita sharekan ya. Kalau ya, udah bisa link YouTube-nya di grup kelas ya. Boleh nanti saya kirimkan ya. Ya. Lanjut ya. Nah, ini udah jam 9 nih, sebentar lagi ya. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Jadi Bapak Ibu tuh hingga mengisi refleksinya, nanti ada di modul lah, kita bareng-bareng, misalkan ada yang nggak ngerti tentang LMS, tentang boleh japri, boleh di grup, ini kemana, ini kemana Pak, ini gitu ya. Yeah. Udah terima kasih. Pada akhir sesi hari ini ya Bapak Ibu, peserta dapat melakukan refleksi atas selama menjadi guru PJOK. Tadi udah ya, peserta dapat mengekspresikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta pada murid. Jadi udah dijelaskan sama Pak Ceng tentang refleksi itu yang mungkin Bapak Ibu ada yang lebih paham lah tentang refleksi ya. Udah nggak asing lagi ya Pak Ceng ya, yang lainnya ya tentang refleksi. Insya Allah lah semuanya juga bisa ya. Kita belajar bareng-bareng. Terima kasih nih, sudah selesai sesi hari ini. Kita absen dulu ya, absennya lewat foto sambil sharing-sharing. Boleh yang mau off-cam, kita foto dulu. Siapa yang mau screenshot? Kelompok 9 gini ya. Gimana 9?
Gini. Udah yang screenshot siapa yang screenshotnya? Dari siapa nih? Ah? Foto aja. Udah ya? Udah dipoto? Gimana? Iya. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan mengenai materi atau LME? Dari saya sedikit, Kak. Boleh. Mengenai LMS, berarti mungkin sebaiknya karena kita itu kan ada apa ya, ada batasan atau rentang waktunya kan ya. Ada rentang waktu pelaksanaan PKG ini, baik yang daring maupun nanti ada juga yang luring kemudian daring lagi kan. Betul. Nah, berarti kalau demikian sebaiknya kita selalu memeriksa barangkali ada soal di MS yang mana tahu itu tiap hari atau ada batasan waktu yang harus kita segera selesaikan, mungkin begitu ya triknya. Betul. Supaya kita tidak tidak terlewat mengerjakan tugas. Iya, jadi Bapak buka LMS juga itu dapat nilai, ada waktunya berapa kali baca-baca sinkronusnya di situ. Baca-baca materinya, modul-modulnya di situ ada lengkap. LMS. Ya, saya cuma bisa mengarahkan itu silakan baca, terus ada soal tinggal jawab. Kalau misalkan tidak paham, kita sharing-sharing bareng-bareng di grup atau di waktu Zoom. Gitu. Kalau ada masalah tidak bisa buka LMS, sharing lagi. Oh, ini ada kendala, nggak bisa dibuka atau apa, ya sharing aja nggak apa-apa. Barangkali ada yang Pak tugas nih nggak bisa nih saya. Corona udah belum? Ya, kawan tolong bantu ya, gitu ya. Kita sharing-sharing aja ya, kita ya lulus bareng-bareng ya. Iya, ya. Saya juga mau ini banyak minta bantuan sama Pak Kustiawan ini teh. Ya, Pak Kustiawannya nanti tugasnya tolong gitu ya. Biasanya sok rajin Pak Kustiawan. Percaya, senior percaya. Ya. Semangat Pak Kustiawan. Semangat Pak Kus. Ya, kita pokoknya di grup boleh lah sharing-sharing apa aja tentang tugas, modul, barangkali ada yang nggak paham, tanyakan aja ya, jangan sungkan-sungkan. Boleh japri ke saya, boleh ke yang lain ya, udah kenal satu sama lain juga ya. Gitu. Misalkan ada yang kurang paham, fokus tentang ada Pak Aceng, siap bantu kayaknya. Nah, gitu. Tenang ya Pak Kustiawan malah pokoknya. Tenang ya. Iya. Resep ya. Bager. Ada lagi? Bager rajin. Cukup sekian nama Kak. Cukup ya. Terima kasih ya udah menyetak waktunya nih. Harusnya beristirahat, harusnya bersama keluarga. Jadi kita belajar di Zoom ya. Mungkin nanti selanjutnya boleh di sore hari, siang hari ya. Atau di waktu sekolah boleh ya. Tinggal kita sepakati aja di grupnya. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi ya Kak? Boleh Pak Ceng, boleh. Gini, seandainya malam ini saya nggak sempat membuka LMS, barangkali misalnya untuk mengisi tugas-tugas. Iya. Masih ada waktu ya kalau besok ya? Masih ya. Pakai panjang sekarang mah. Iya, masalahnya casan laptop ketinggalan di sekolah. Baterainya udah mau lowbat.
Jadi Aman. waktunya mau dilanjut besok aja nanti di sekolah gitu. Besok aja Baceng, aman. Tinggal sekarang Iya, keluar iya. istirahat. Iya, betul. Cocok lah. Ya, nanti kalau misalkan ada tugas yang mendesak atau dudet yang ini tuh saya japri ya. Nih, Pak, misalkan Pak Okta nih tugasnya belum, silakan. Waktunya misalkan 3 jam lagi ya gitu. Biasa batas waktu sampai jam 12.00. Ya. Oh Tapi iya, Kak, maaf. Ada hampir lupa nih. Selepas malam ini Gogmeet kita kapan lagi? Apa mau di malam juga? Apa sore hari atau bagaimana? Terserah. Pertemuan. Kita sepakatin bersama aja. Mau siang, mau pagi kan kita ngajar ya. Mau Iya, setelah ngajar, terserah. Saya mengikuti aja lah. Sebagai informasi saja bahwa karena tadi kan saya sempat salah kamar ya. Harusnya masuk di kelas 9, malah masuk di kelas 1. Nah, kalau di kelas 1 sih tadi kesepakatannya mereka akan melakukan Zoom meeting atau Google Meeting itu di setiap jam 2 siang. Walaupun memang itu juga nanti disepakati ulang kalau ternyata ada kendala atau ada halangan. Misalnya ya naik jadi ke malam. Nah, yang ingin saya pastikan Kak, hari ini berarti malam Selasa, besok Selasa. Nah, apakah kita mulai pertemuan Google Meeting lagi di hari Rabu atau malam Kamis atau bagaimana nih? Ini saya pengen ada kesepakatan juga dari rekan-rekan yang online sekarang. Bapak Ibu gimana? Bapak-bapak semua ya nggak ada ibu ya? Iya, Bapak. Pak Roni, mangga Pak Kustiawan, kapan lagi kita? Apakah kita sepakat misalnya kalau hari ini kan Senin ke Rabu, Pak Rabu bisa di siang jam 2 atau mungkin di sore atau gimana? Kalau hari itu udah ada di LMSA. Oh gitu ya? Enggak ditentuin sama kita. Mungkin jaraknya 3 hari, 1 minggu gitu. Jaraknya dari sekarang tuh. Enggak langsung besoknya lagi. Nanti saya udah kirim jadwal tuh. Oh iya betul di grup ya. Yang hijau tuh, yang bulat hijau tuh tatap muka, tatap maya kayak Zoom. Nanti saya kirimkan ya. Kirimkan ulang barangkali ada yang baru masuk grup juga. Jadwal-jadwalnya. Kalau jam boleh sepakati misalkan sebelumnya lah, paginya lah boleh sepakati misalkan mau pagi atau mau jam 10 atau jam 1 atau jam 2 atau sore atau malam. Kalau usul saya sih kalau boleh diterima gitu ya. Kalau siang saya mengusulkannya jangan sebelum jam 2 usulnya. Ya, atau boleh. jangan sebelum zuhur lah, paling tidak setelah zuhur atau boleh dimulai jam 2 gitu kalau usul saya. Disepakati ya, jangan mengganggu jam mengajar kita ya. Sepakat ya? Iya. Ya, mau bertanya kalau bentrok sama eskul tiba-tiba itu gimana? Eskul. Ya, boleh. Misalkan eskul bisa sambil Zoom bisa. ya mungkin itu kehadiran ya. Saya nggak bisa ini kalau misalkan alasannya eskul mungkin bisa dijadwal ulang atau gimana ya. Kalau misalkan alasannya ada yang maaf ya, yang sakit apa tuh bisa saya izinkan gitu ya. Nanti soalnya ini selama itu ada rekamannya gitu ya. Jadi dipantau tuh sama pasien PPGP-nya tuh. Kehadiran, tugas-tugas buat syarat kelulusan tuh. Kalau misalkan tadi yang namanya tes awal ya. Tes awal mah ya banyak waktu kemarin banyak yang nggak lulus. Tapi tes keduanya alhamdulillah lulus. Soalnya yang itu aja.
nanti ada inilah, ada kita belajar bareng-bareng di pas Itu tadi modul berapa Kak tes awal teh? tes awal tuh di modul 2 titik modul berapa ya? Lupa lagi saya. Pokoknya di pertengahan lah, sebelum Oke lah. ini, Iya. sebelum tatap muka. Oh iya. Tatap muka ya. Saya sudah cek LMS Pak, ada yang mengisi pertanyaan yang soal refleksi. Ya. Kayaknya saya udah ngisi itu Pak, gimana tuh? Bagus Pak Jikri, bagus. Tinggal di share di grup. Setuju Pak Aceng, setuju. Bagus kalau udah diisi mah, di share di grup nanti kita ini aja. Jadi biar kita sama-sama bareng beres. Tapi belum tentu benar atau salah. Ya paling tidak ada lah. Ya, Nanti buat kan referensi lah. bisa apa namanya, bisa dielaborasi atau gimana. Pak. Pemimpinnya keluar Pak. Iya keluar ya. Apa sih udah? Berarti udahnya orang tanya. Diwakilkan ke Pak Aceng. Ya? Diwakilkan ke Pak Aceng. Sudah lah kayaknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kasadayana. Pang deh di ngajung salat nanya. Nges, fasilitator aku udah out. Udah kita udah ya. Kok awatnya tuh pamit ya? Iya, waalaikumsalam. Sim kuring oke, izin pamit bapak-bapak sadana ya. Assalamualaikum. Oh. Udah ya. Udah pada keluar ya? Udah pada keluar. Wifi-nya saya. Hah? Ya.
Ada ya? Beres. Ada pistol ini. Jangan ikut isu dua-dua. Icuk dua. Ya, kamar enak kan ya? Ah, wih, duit. Oh, kasih Riko kema 110, 210 tenang waktu. Itu benar serius 110 deh. Udah dagangan weh. Oh, ya,
Ya. Udah mana? Jadi itu, ayo lumayan deh. Hah? Kalau kau hujan itu dah. Kayak dulu masuk kayak dulu ya. Hah? Kalau mau nengok, lihat ini. Untung muting kan nyamari bisa munci sore mamarangnya. Nah, ulang di Nanggeran ya. Ya sehat. Ribu sehat. 2.000-nya. 2.000. Mana bu? 2.000 mun PM dah. Musakano